Hari ini kita akan membahas materi pagelaran musik. Sebelum kita bahas lebih lanjut, perlu kamu ketahui akan ada beberapa istilah yang sebenarnya akan mirip dengan pagelaran itu sendiri. Ada istilah pertunjukan, kemudian yang paling sering kita dengar adalah istilah konser. Nah, baik pagelaran, pertunjukan, ataupun konser musik, itu semuanya sama saja, tidak ada bedanya. Jadi nanti begitu kita datang, yang akan kita saksikan ya tentu saja adalah pementasan musik. Entah itu musiknya adalah musik instrumental, entah itu adalah musik vokal, atau campuran antara keduanya. Lalu bedanya apa ya? Kalau kamu pernah mendatangi sebuah konser atau pertunjukan musik, bisa kita kategorikan menjadi dua. Ada pertunjukan yang sifatnya formal, ada yang pertunjukan sifatnya informal. Kalau formal itu biasanya yang tampil sendiri memakai kostum yang memang sangat sopan, rapi. Misal, ada yang pakai jas untuk yang tampil, ataupun untuk yang wanitanya ada yang pakai dress. Kemudian untuk audiensnya juga diwajibkan paling tidak datang dengan baju atau pakaian yang rapi pula. Nah, selagi audiens ini menikmati pertunjukan yang formal, mereka kemudian dilarang untuk membuat kegaduhan, keributan, ikut bernyanyi, atau melakukan sesuatu yang lain yang bisa mengganggu jalannya konser. Sementara kalau yang informal itu juga sering banget terlaksana gitu ya. Kalau kita datang ke tempat konsernya, yang akan terjadi adalah suara riuh rendah penonton itu sangat ramai sekali. Kita bisa ikut teriak-teriak, kita bisa ikut bernyanyi-nyanyi, selagi si pementas itu membawakan lagu-lagunya. Kan sering kali gitu ya, kita menyaksikan konser juga malah si penyanyi menodongkan mic-nya ke arah audiens. Nah, itu tujuannya untuk nyanyi bareng. Nah, yang seperti itu bisa kita katakan sebagai sebuah pertunjukan atau konser musik yang informal. Bedanya hanya itu. Lalu, yang paling penting adalah kita ke arah konsep pertunjukan musik dulu. Pertunjukan musik merupakan suatu penyajian fenomena bunyi yang disajikan dalam bentuk musik yang berkualitas untuk dapat didengar dan dinikmati oleh manusia. Nah, poinnya di sini adalah fenomena bunyi. Jadi, apapun pertunjukan musiknya, siapapun mereka yang akan tampil, band dari manapun, artis dari manapun, selagi tajuknya adalah konser musik, pagelaran musik, pertunjukan musik, inilah yang akan kita tunggu-tunggu. Fenomena bunyi. Oke, bunyi-bunyi yang entah nanti berasal dari alat musik, dari vokal manusia, ataupun yang lainnya. Nah, kemudian bunyi-bunyian itu akan melalui proses pengolahan sedemikian rupa. Nah, inilah yang kemudian berbeda antara satu kelompok musik dengan kelompok musik yang lainnya. Jadi itulah esensinya sebenarnya kita menonton sebuah konser gitu ya. Yang pertama-tama kita tunggu, kita nantikan adalah bunyi-bunyiannya. Itu paling nomor 1. Lalu yang nomor 2-nya barangkali apabila ada sebuah atraksi gitu ya di atas panggung. Biasa itu dilakukan dalam sebuah pertunjukan atau performance. Oke, selain untuk menarik minat, itu juga menambah istilahnya nilai seni dari pertunjukan itu sendiri. Oke, tapi tetap jangan lupa bahwa yang namanya pertunjukan musik utamanya adalah bunyi yang akan kita saksikan. Dalam hal ini berarti audio, telinga yang kita pakai. Oke. Lalu materi ini, pagelaran musik, sebenarnya mengajak kita memposisikan diri sebagai seorang penyelenggara pertunjukan musik. Jadi kita harus bedakan dulu nih antara penyelenggara dengan audiens.
Kalau audiens tadi ya sekedar beli tiket terus datang saja ke pertunjukannya, duduk manis menikmati sajian musiknya. Tapi kalau kita sebagai penyelenggara, tentu saja mulai dari nol, pertunjukan itu belum ada, sampai dengan nanti finishnya terakhir, kita harus turut berperan serta begitu ya. Kita harus mengikuti segala proses kegiatannya. Oke. Nah, paling pertama yang paling penting kalau kita sebagai penyelenggara itu adalah pemilihan waktu yang tepat. Sehingga bisa menimbulkan daya tarik terhadap musik, sehingga menimbulkan kepuasan batin. Nah, di sini maksudnya adalah kapan sih hari baik untuk kita mengadakan konser gitu ya. Kalau sebelum pandemi, hari apapun bisa saja, entah itu weekdays, entah itu weekend, nggak masalah. Paling nanti apakah tempat pertunjukannya itu tersedia aja atau enggak. Oke. Tapi kalau semasa pandemi, nah itu juga beda lagi, waktu yang tepat kira-kira kapan. Oke, tentu saja kalau pandemi lebih leluasa ya, karena kebanyakan konsernya dilakukan secara online. Jadi kayaknya waktu itu tidak ada masalah gitu ya. Kita bisa nonton jam berapapun, barangkali sudah ada rekamannya yang di-share, itu bisa kita tonton kembali. Kemudian juga tempatnya tidak terbatas. Oke, orang dari berbagai wilayah manapun di dunia bisa menyaksikan. Tapi akan beda sekali pengaturannya kalau konsernya itu benar-benar normal gitu ya, seperti masa-masa sebelum pandemi. Oke, jadi waktu yang tepat itu yang harus kita pikirkan sebagai seorang penyelenggara. Kapan tepatnya kita akan mengadakan sebuah pertunjukan musik. Kemudian bentuk-bentuk penyajian musik itu akan ada 4 jenis. Yang pertama adalah yang tunggal gitu ya. Jelas kalau katanya adalah kata tunggal secara jumlah gitu ya, nanti orang yang tampil di panggung ya hanya 1 orang. Oke, orang ini mungkin bisa bernyanyi saja, atau dia bisa main alat musik sambil bernyanyi. Itu yang paling umum. Oke, jelas ya, tunggal berarti 1 orang jumlahnya. Tapi tidak melulu jumlahnya 1. Ada yang jumlahnya banyak banget, ramai-ramai begitu ya. Jadi nanti akan ada 1 orang pemain melodi utama dan pengiring. Nah, ini banyak juga nih terjadi. Sekilas kalau di panggung, rame-rame orangnya, bisa beratus-ratusan barangkali. Tapi yang perlu kita ketahui, soundnya itu akan ada nggak sih 1 orang yang lebih dominan di situ. Dominan dalam artian dia akan memainkan melodi utama mulai dari lagu itu dimainkan sampai dengan lagu itu selesai. Itu namanya melodi utama. Sama halnya seperti kita praktek gitu ya. Kan ada beberapa orang yang kemudian pakai musiknya adalah musik yang sudah ada ya kan, musik iringan yang sudah ada. Nah, itu bolehlah kita anggap banyak orang yang mengiringi. Tapi kemudian kalian yang kemudian bernyanyi, kalian yang menyanyikan lirik lagunya itu, nah kalian itu adalah yang memegang melodi utamanya. Hal seperti itu bisa kita kategorikan sebagai pertunjukan yang tunggal. Jadi hati-hati, untuk penyajian musik tunggal ini bisa jadi 2 jenis tadi ya. Kita perlu mendengarkan lagi apakah itu benar-benar tunggal atau malah berkelompok. Nah, itu kemudian lanjut ke nomor 2, ada penyajian kelompok musik atau ensemble. Nah, untuk yang nomor 2 ini biasanya akan selalu sejenis alat musiknya. Nah, secara jumlah dia pasti lebih dari 1, ada yang duet, itu 2, trio, 3,
kuartet 4 orang, quintet 5, dan seterusnya. Oke. Tapi biasanya sekali lagi untuk ensemble itu akan sejenis alat musiknya. Misal kalau kamu punya pengalaman main ensemble recorder. Nah, kalau seperti itu otomatis orangnya akan banyak gitu ya. Dan semua orang yang banyak itu akan main recorder. Alat musiknya sama, recorder atau suling ya. Ada lagi misalnya ensemble pianika. Nanti orangnya akan lebih dari 1, 2 gak apa-apa gitu ya. Banyak juga gak masalah. Tapi alat musiknya sejenis, main pianika semua. Terus yang sering juga adalah ensemble gitar misalnya. Orangnya banyak gitu ya. Nah misalnya ada 9 orang ensemble gitarnya. Nah ke-9 orangnya itu semua megang gitar dan main gitar bareng-bareng. Itulah yang dimaksud dengan ensemble sejenis. Oke, karena akan berbeda dengan yang tipe ketiga, penyajian musik orkestra. Kalau orkestra, dia adalah ensemble dengan berbagai alat musik. Ya, kalau tadi kan alatnya sama, satu jenis. Ini berbagai alat musik. Jadi kalau di orkestra itu nanti akan ada alat musik tiup, akan ada alat musik gesek, akan ada alat musik percussion yang tentu saja alat-alatnya modern ya, bukan yang tradisional. Dan kesemuanya itu mereka akan benar-benar main bareng. Oke. Nah, ini yang kemudian beda dengan yang tadi. Kalau tadi kan sejenis. Kalau ini tadi tiup, gesek, kemudian percussionnya juga mereka memang sengaja dikumpulkan dan benar-benar main bareng. Oke. Lagunya atau partiturnya memang sengaja dibuat untuk ini akan main bareng. Oke. Kemudian yang terakhir yang paling mudah adalah penyajian elektrik. Oke. Ini memakai alat-alat musik elektrik. Alat musik elektrik itu kayak apa? Nah, misal gitar deh. Kalau kamu punya gitar, kamu bisa cek gitar kamu itu kalau digenjreng udah bisa bunyi. Kamu bisa mendengarkan sendiri enggak? Atau malah harus dicolok ke listrik atau ke ampli gitu ya. Ini ada 2 jenis gitar. Kalau digenjreng aja udah kedengeran, nah itu namanya gitar akustik. Tapi kalau dia sama sekali nggak bunyi atau bunyi kecil banget, dan begitu dicolok ke ampli dia baru kedengeran, itu dia namanya gitar elektrik. Bass elektrik, bass akustik sama. Piano akustik, piano digital atau piano elektrik sama, prinsipnya kayak gitu. Oke. Jadi semua alat musik yang elektrik itu pasti banget dia nggak bakal bisa nyala atau dia nggak bakal bisa kedengeran suaranya kalau dia nggak dicolok atau disambungkan gitu ya ke ampli atau ke arus listrik. Oke, itu mudah banget. Nah terus, ini dia persiapan pertunjukan musik cukup banyak ya, yang tadi disampaikan bahwa yang namanya pihak penyelenggara itu benar-benar dari 0 konser belum ada sampai dengan konsernya itu selesai gitu ya. Penonton udah pada pulang, kita benar-benar nungguin sampai akhir. Oke. Sebagai permulaan, di sini akan ada pengorganisasian. Atau bahasa gampangnya adalah membuat kepanitiaannya gitu ya, krunya. Oke. Tentu saja yang namanya pertunjukan musik itu perlu kru yang sangat banyak. Kamu sudah kenal barangkali kalau di panitia ada istilah ketua, sekretaris, bendahara. Itu umum banget kan. Nah, di sini ada spesifiknya lagi. Nama-namanya apa, job desk-nya mungkin mirip-mirip tapi agak beda juga gitu ya. Nah, itu pengorganisasian. Nanti akan kita lihat di slide berikutnya. Ada apa saja. Kemudian berikutnya, kalau kita sudah tahu kita akan bekerja sama dengan siapa, orangnya siapa-siapa saja gitu ya, mereka memang ahli di bidang itu, barulah kita bisa tenang menentukan tema. Konsernya mau bertema apa nih? Oke, misal kamu ngambil tanggalnya tadi di bulan-bulan Desember gitu ya. Oke, Desember kan identik dengan tema-tema Natal ya. Mungkin oke lah kalau kita ikut juga temanya tema Natal. Oke, sasaran dan penontonnya kemudian
Lalu materi sajian itu maksudnya adalah lagunya ya. Lagunya kita akan bawain lagu apa. Ya kalau kebetulan temanya Natal, usahakan adalah lagu-lagunya juga bertemakan Natal. Oke, mungkin aransemennya aja yang akan berbeda. Habis itu, kalau lagunya udah ada, kita tentukan juga siapa yang bakalan mainin lagu itu. Oke, dan macam-macam pemainnya itu bergantung pada lagu yang disiapkan. Kalau memang aransemennya itu untuk orkestra, ya berarti pemainnya juga harus sebanyak pemain orkestra gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk format band gitu, ya barangkali 5 atau 6 orang udah cukup. Tergantung jadi ya. Nah setelah itu si pemain tadi, pemain atau performer tadi harus latihan. Nah ini yang gak kalah beratnya gitu ya. Lalu perlu kalian ketahui juga, di pertunjukan musik yang namanya performer dengan panitia itu gak boleh menjadi satu. Gak boleh ada double job. Pemain ya harus konsen dia dengan lagu-lagu yang akan dibawakan saat konser. Kalau panitia itu mereka yang betul-betul nyiapkan gitu ya, apa yang ada atau apa yang diperlukan untuk konsernya. Entah keuangan, entah promosi, entah kemudian busana, entah panggung dan lain sebagainya. Gak bisa kemudian nanti dia main flute nih di panggung pas hari H, tapi dia juga harus warawiri, misalnya jual tiket. Gak bisa kayak gitu. Jadi selalu yang namanya pertunjukan musik itu memang pertunjukannya besar, perlu banyak tenaga, perlu banyak orang. Lalu latihan pemainnya itu bisa barangkali berbulan-bulan sebelum tampil atau malah setahun sebelum tampil gitu ya. Memang jauh-jauh hari sekali. Barangkali nanti tampilnya cuma 1 jam, latihannya bisa ratusan jam. Nah lalu sepanjang latihan itu tentu saja akan ada evaluasinya gitu ya. Dilihat progresnya sudah sampai mana, udah oke belum nih, udah layak tampil belum. Kalau belum oke, tentu saja harus ada perbaikan gitu ya. Kita harus sadar nih sebagai misalnya pemain musiknya, oh iya permainan musik saya masih jelek misalnya. Oh iya ada orang lain yang kemudian ngeritik saya nih, dan sadar betul ternyata gak enak bunyi yang kita mainin. Nah dari situ evaluasi itu adalah kita lakukan perbaikan gitu ya. Nah sembari tadi para pemain itu berlatih, evaluasi dan seterusnya, si panitia itu yang bertugas menyiapkan sarana pertunjukan. Nah ini yang banyak banget tadi ya, termasuk gedung, mungkin sound systemnya dan lain sebagainya, dekorasi dan lain-lain. Kemudian mereka akan ketemu antara pemain dan kemudian panitia itu di gladi bersih. Atau bolehlah langsung istilahnya kita sebut gladi resik gitu ya, sama saja. Kalau ada gladi bersih otomatis ada gladi kotor. Tujuan gladi-gladi ini apa sih? Jadi benar-benar kita membayangkan atau mengkondisikan waktu itu seperti waktu nanti akan tampil, dimana audiens itu sudah ada di depan kita. Jadi mau tidak mau benar-benar running gitu ya mainnya, nggak kayak latihan lagi bisa diulang-ulang. Running itu ya udah 10 lagu dimainin, mulai dari lagu pertama sampai terakhir harus urut, tidak boleh salah sekali jadi. Di situ juga dicek dekorasi panggungnya udah oke belum, lighting, suaranya udah oke belum, udah bisa kedengeran belum untuk seluruh ruangan dan lain-lain. Nah kenapa sih perlu nih gladi bersih atau gladi resik tadi? Sembari untuk melatih mental si pemain gitu ya, karena menyesuaikan kan dengan tempatnya. Tapi si panitia juga barangkali bisa menutupi, barangkali masih ada yang kurang-kurang gitu ya. Oh ini sound systemnya rusak, kabelnya gimana nanti, itu masih bisa di cover. Jadi paling enggak untuk gladi resik kadang ada 1 hari sebelumnya, 2 hari sebelumnya, atau malah
beberapa jam sebelumnya. Oke, jadi betul-betul detail itu dicek supaya nanti pas hari H tampil lancar, tidak ada masalah. Oke, kalau sudah sampai di situ, barulah kita sampai ke hari pertunjukannya. Semua orang yang beli tiket datang, udah gladi bersih, udah yakin, tampil oke, tampil prima, pakai kostum, make up dan sebagainya. Tampillah mereka di panggung. Oke. Nah, kalau penonton pertunjukan selesai, mereka pulang kan? Kalau kita sebagai penyelenggara enggak, kita masih ada evaluasi. Oke, jadi secara keseluruhan, secara umum, gimana sih pertunjukan itu? Udah oke belum gitu ya? Evaluasi ini dilakukan sebagai penilaian atau kritik terhadap diri sendiri sebenarnya. Apakah progres pada waktu tampil ini udah oke atau belum kalau kita pakai lagi di pertunjukan yang akan datang atau di konser yang mendatang. Nah, kalau ada kekurangan, banyak kekurangan, nah itu harus diminimalisir. Oke, dicari solusinya gimana pas nanti ngadain konser lagi itu jangan sampai kejadian, keulang lagi. Itu fungsinya evaluasi. Ya. Terus, nah ini yang cukup banyak ya pengorganisasiannya. Baik di musik, tari, teater kurang lebih sama. Nanti akan ada bagiannya tim produksi, house manager, dan tim artistik. Nah, di tim produksi ini yang biasa kamu kenal, ketua, sekretaris, bendahara tuh mereka di sini. Cuman istilahnya beda. Pimpinan produksi, sekretaris produksi, bendahara. Terus yang kamu kenal dokumentasi, tukang foto-foto atau tukang memvideokan gitu ya. Itu juga masuknya di sini. Publikasi. Oke, publikasi bisa bermacam-macam, entah yang cetak, entah yang digital, entah audio gitu ya, lewat siaran radio mungkin atau podcast atau apa yang lain. Pendanaan juga termasuk di sini dan tiketing. Ya, nanti mereka yang menjual tiketnya gitu ya, melaporkan kerjasama nanti sini dengan bendahara dan seterusnya. Oke, kemudian house manager mulai dari keamanan, akomodasi, konsumsi, transportasi, dan seksi gedung. Tim artistik, karena namanya tim artistik, art, jadi akan langsung ke seninya itu atau ke artisnya gitu ya yang akan tampil. Jadi akan sangat sering mereka bersinggungan dengan misalnya pemain musiknya gitu ya. Makanya nanti ada sutradara atau koreografer, kemudian art directornya, stage manager, scenery, penata cahaya, penata rias dan busana, penata musik, dan penata suara. Oke. Kalau penata suara itu sebenarnya lebih ke arah sound engineer ya. Dia yang ngatur mic-nya, kabel-kabelnya, sound systemnya itu udah aman belum? Udah bisa kedengeran belum ya sama seluruh ruangan ini nantinya yang akan datang. Kalau penata musik itu cenderung yang mengaransemen musiknya, barangkali alat musik apa nanti yang akan dipakai gitu ya, disesuaikan dengan aransemennya. Oke. Nah, untuk pengorganisasian ini karena sangat banyak gitu ya bidang-bidangnya, dan ini memang dituntut profesional gitu ya. Memang ini dia memang make up untuk artis, enggak kemudian make up yang apa gitu ya, beda lagi nanti. Stage manager, kemudian koreografer ya memang harus dia bisa itu bikin koreo. Oke. Nah, untuk bagian ini silakan kamu lengkapi gitu ya. Job desk-nya masing-masing tuh apa sih? Oke, misal pimpinan produksi, dia harus apa aja, ngapain aja. Akomodasi harus ngapain aja. Oke, nanti silakan dilengkapi, ditulis saja di buku catatan masing-masing. Oke. Terus kita ke berikutnya. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam menyusun repertoar musik. Repertoar itu apa? Barangkali kalau bingung ya.
Repertoar itu adalah musik-musik yang akan kita atau lagu-lagu yang akan kita sajikan nanti waktu konser. Oke, nggak sembarangan ya, lagunya banyak terus nggak semuanya ratusan lagu kita tayangin gitu waktu konser, enggak. Oke, ini 6 ini adalah pertimbangannya. Yang pertama, tema. Oke, kita harus tahu tema acaranya tadi apa. Oh, Natal ya, lagu-lagunya kalau bisa Natal juga. Oke, entah yang emang udah lagu tradisional udah lama banget, entah yang lagu ngepop. Kan lagu-lagu pop juga banyak ya yang temanya Natal dan itu baru-baru. Itu bisa jadi dimasukkan untuk bahan repertoar tadi. Oke, kemudian juga kita harus paham ngadain konser itu maksud dan tujuannya apa. Oke, dan juga kita harus pastikan sasaran penonton kita itu siapa. Kalau kamu menyasar kalangan orang tua gitu ya, atau lansia barangkali yang mau dihadirkan hanya lansia, khusus lansia, ya paling tidak lagu yang kamu pilih ya lagu-lagu misalnya tahun 70-an, 60-an, 80-an dan seterusnya. Oke, kalau mereka dikasih K-pop ya belum tentu mereka ngerti, ya kan? Oke, ataupun sebaliknya, kalau kamu mendatangkan hanya usia-usia muda gitu ya, generasi milenial, ya kira-kira apa nih yang mau ditayangkan? Karena kan banyak sekali ya, ada jazz, ada rock, mungkin Jepangan gitu ya, atau malah Korea dan lain sebagainya. Terus yang keempat, memilih repertoar yang disesuaikan kemampuan individu. Oke, tadi kan di awal kita udah nentuin tema, terus nentuin juga pemainnya ya, siapa aja nih yang bakalan main musik. Nah itu tuh kita sebagai pihak penyelenggara juga harus tahu nanti yang tampil kapasitas mereka bermain musik itu udah sampai di mana. Oke, karena yang namanya belajar musik ada yang tahapnya masih pemula, ada yang udah intermediate gitu ya, advance, ada yang udah profesional. Kalau mereka memang masih pemula gitu ya, belum lama belajar musik, kita nggak bisa maksain, lagunya harus yang susah nih, harus bisa apa gitu ya, yang main speed, main apa, kemudian yang susah banget lah. Tidak bisa. Oke, yang ada apa? Nanti terkendala, konsernya nggak bakal jalan. Jangankan konsernya, pas latihan aja itu nggak jadi-jadi dengan rapi. Ya, itu. Jadi kita harus lihat-lihat juga kita tuh kerjasama dengan siapa, orangnya udah bisa sampai mana sih, itu dia. Kemudian jangan lupa juga memperhitungkan durasi tiap repertoar, jadi biar kita tahu ini konser mau diadain dari jam berapa sampai jam berapa. Oke. Kemudian yang paling terakhir, membuat struktur repertoar yang akan dimainkan. Ini lebih ke arah urutan lagunya ya, mana yang akan ditampilkan di awal, mana di tengah-tengah, mana yang di akhir. Nah, ini kita harus pandai nih peka terhadap emosi sebuah lagu. Kalau sebagai pembukaan disarankan sih yang sifatnya menenangkan gitu ya. Kenapa sih menenangkan? Karena kita kan juga harus menarik perhatian penonton nih. Sedangkan kalau posisinya kita penonton tuh mungkin dia sebelum datang ke gedung pertunjukan dia udah macet-macetan duluan gitu ya, di tengah jalan mungkin udah emosi duluan, mungkin ada kecelakaan atau apa yang kemudian dia jadi takut terlambat. Secara emosi kan mereka udah tinggi banget ya temperamennya. Nah yang itu sebagai lagu pembuka sebaiknya ya yang tenang-tenang dulu aja ya, biar calm down, pendinginan dulu. Nah baru deh kalau mereka sudah tenang, emosi lagunya barangkali bisa ditingkatkan lagi, disesuaikan sampai dengan di akhir menuju ke klimaks. Itu yang bisa kita maksimalkan juga, mana nih lagu yang kemudian cocok untuk penutupan sebuah konser. Nah ini yang terakhir adalah tata panggung dalam pertunjukan. Yang pertama adalah panggung proscenium atau panggung berbingkai. Dia adalah panggung berbingkai
di mana posisi penonton hanya ada di depan panggung dan ada jarak antara penonton dengan penampil. Tadi sudah disebutkan bahwa panggung ini berbingkai. Nah, kurang lebih dari kejauhan dia akan terlihat kotak begitu, seperti bingkai ya pinggirannya. Lalu seringkali juga ada yang namanya tirai. Biasanya tirainya warna merah gitu ya. Ini kalau performer lagi istirahat atau lagi ganti sesi ya diturunin. Mereka tampil ya dinaikin gitu ya, dan seterusnya. Terus panggungnya itu di sini. Dan nanti yang tampil orang-orangnya itu ya hanya di atas panggung. Oke, entah apalah nanti mereka lakukan gitu ya. Yang jelas penampilnya ada di atas panggung semua. Nah, terus tadi kan disampaikan juga bahwa yang menonton itu ada di depan panggung. Oke, jadi dengan kata lain mereka saling bertemu pandang gitu ya, hadap-hadapan. Oke, ini penontonnya kira-kira. Nah, itu terus ke belakang dan seterusnya. Nah, ini antara panggung dengan penonton yang kemudian ada jaraknya. Oke, itulah panggung proscenium. Kemudian yang kedua, panggung arena. Definisinya adalah panggung yang tidak memiliki batas atau jarak antara posisi pemain dengan posisi penonton. Oke, karena tidak ada jarak, secara gambar kita gambarkan dengan garis yang putus-putus. Ini karena mau bilang dia tuh nggak ada jarak sebenarnya. Makanya garisnya putus-putus, ya sebenarnya memang tidak ada. Nggak ada pagernya misalnya, atau nggak ada berapa meter jaraknya dipisahkan gitu ya, nggak ada. Nah, terus gimana? Nanti yang tampil misalnya di tengah-tengah begini gitu ya. Nah, nanti jumlahnya ada berapa. Nah, kemudian yang nonton itu ya saling deket gitu ya. Mereka bahkan bisa bersentuhan barangkali dengan si penampil. Oke. Dekat sekali, berkerumun. Kalau dari kejauhan seperti orang berkerumun. Ini gak ada batas, gak ada jarak sama sekali. Itulah panggung arena. Cuman kalau di musik jarang yang kayak gini ya. Karena kalau udah tempel-tempelan gitu ya, bayangin kalau main gitar terus nempel-nempel, orang kepo gitu kan. Ya bisa-bisa gak jadi main gitar, emosi gitarisnya kan. Tapi kalau untuk tari ada seperti ini panggung arena. Teater juga kerap kali malah bergabung dia dengan audiens. Itu arena ya. Nah, terus tadi jangan lupa juga ditambahkan bahwa yang namanya panggung arena itu bisa dilihat dari berbagai sisi. Oke. Beda ya dengan yang proscenium, kan hanya dari depan aja nih tadi, depan panggung. Kalau ini mau dari depan, mau dari belakang, mau dari kirinya pemain, kanannya, serong kiri kanan gitu ya, boleh banget, gak masalah. Oke. Nah, bedanya dengan thrush, thrush adalah jenis panggung yang masih berjarak antara pemain dengan penontonnya. Tapi kemudian penonton juga bisa menyaksikan dari berbagai arah. Oke, beda ya antara arena dengan proscenium. Kalau digambarin sekarang garisnya tegas. Misal panggungnya berbentuk kotak. Oke, ini panggungnya agak kecil. Anggaplah seperti ini. Terus yang nonton di mana? Dia bisa di sini, di depan,
belakang, sebelah kiri, kanan, agak serong barangkali. Nah, mirip ya dengan yang tadi arena. Cuman kalau arena ini bener-bener nempel, orang bisa jaraknya itu berdekatan dengan yang tampil. Kalau ini masih dibatasi gitu ya. Entah ada pagar pembatasnya, entah seperti kon gitu ya. Kon yang warna orange itu untuk membatasi supaya penonton gak naik-naik ke sini, atau malah bodyguard gitu ya. Mereka saling berkumpul di sini untuk menjaga supaya si penonton tuh nggak naik ke atas panggung atau nggak mengganggu si pemain. Oke, itu trust namanya. Nah, yang paling simpel adalah panggung kereta. Apa sih panggung kereta? Dia adalah panggung yang bisa berpindah dari satu titik ke titik yang lain tanpa perlu membongkar panggung tersebut. Oke, ini seringkali dipakai kalau untuk parade. Ya, kalau parade kan biasanya pakai mobil gitu ya. Mungkin mobil atau truk terbuka gitu ya, bak terbuka yang dihias, didekor. Nanti dia jalannya pelan-pelan tuh. Tapi udah dekorasinya seperti itu ya gitu aja, mereka tinggal berkeliling. Mungkin ada siapanya, ada yang nari di situ, ada yang main musik di situ. Tapi nggak usah dibongkar panggungnya. Oke, di luar negeri mungkin ada ya, tapi truknya truk tronton gitu, harus besar karena alat musiknya juga kan banyak gitu ya, perlu barangkali tadi ampli itu kan. Nah, itu perlu space. Tinggal kalau mau tayang ya udah dibuka aja sisi-sisi dinding-dindingnya itu supaya kemudian bisa disaksikan banyak orang. Ya, itulah esensinya panggung kereta. Dia bisa berpindah, jalan-jalan kemana-mana tanpa harus dibongkar panggungnya. Dengan demikian, untuk materi pagelaran musik kita sudah selesai. Silakan apabila ada pertanyaan bisa disampaikan langsung, mungkin di kolom komentar atau melalui media-media yang lain. Terima kasih.